Halo, selamat malam. Apa kabar? Sehat walafiat kalian. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah nonton channel saya Indra 64. Kiranya kalian diberi keberkahan dan rezeki dan orderan kalian banyak. Dan juga para sales dimanapun kalian berada, semoga tetap semangat. Hari ini kita mau belajar tentang mau berpikir untuk maju. Terlahir dari seorang keluarga, tentunya keluarga saya, orang tua saya itu tukang jahit. Dan umur, kalau tidak salah saya kelas 6, kelas 5 sudah jualan sayur. Dan tentunya menginjak SMP masih jualan. Tentunya di SMA saya tidak jualan. Tetapi ketika SMP saya sudah memiliki kecintaan dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Tentunya waktu itu saya ada kursus, walaupun grammar saya tidak mengerti, tetapi saya suka dengan conversation, berbicara dalam bahasa Inggris. Waktu itu cuma motivasi saya adalah ketika saya mau jadi seorang penerjemah atau bekerja di tour travel, menjadi guide, ya, membawa tour leader ke suatu negara tertentu atau lokal. Dan kebetulan saya ambil jurusan untuk SMA, semuanya saya SMK, saya ambil jurusan marketing. Dari situ ketika saya tamat, saya merantau tentunya di kota Jakarta. Dan waktu itu saya tahun 94 kalau tidak salah saya pernah bekerja cuma 2 bulan, habis itu saya tidak bekerja. Karena di situ mungkin mental saya belum ada pengalaman dalam bekerja. Di tahun 95 saya bekerja, 94 saya bekerja di Pondok Gede, kerja sama orang, dan saya sudah ingin memiliki visi. Ya, jadi teman-teman sebagai sales dimanapun kalian berada, apapun itu profesi kalian, yang mungkin kalian merantau atau mungkin hari ini kalian belum sempat kuliah atau lagi bekerja saja, miliki rasa ingin maju dan tentunya harus ada persiapannya. Dan ketika saya bekerja di daerah Jakarta Timur, saya mempersiapkan diri saya, bantu kerja sama orang lain, dan saya kursus bahasa Inggris tentunya. Dan di situ saya memperdalam bahasa Inggris saya, dan tentunya di keunggulan saya adalah mungkin saya lebih suka conversation, dan itu ada suatu nilai tambahnya walaupun saya tidak kuliah waktu itu, dan saya sambil bekerja, sorenya saya ambil kursus bahasa Inggris. Saya memiliki visi ketika suatu saat saya mau bekerja di tour travel waktu itu, dan saya dapat pekerjaan di produk Consumer Good, dan tentunya di situ saya baru tahu kekuatan saya. Tetapi sebelum itu saya pernah kursus di suatu university tentang accounting, dan saya pernah kursus di lembaga komputer tentunya di Jakarta Barat. Dari situ saya tentunya tidak terlalu fokus untuk di komputer, kursus komputer, dan tentunya ada satu kursus yang di lembaga university di accounting, dan menurut saya itu bukan bidang saya, tetapi saya paksakan, tentunya itu tidak, kalau salah hampir tidak lulus saya mengambilnya. Dan ketika saya bekerja bantu orang lain dan sambil kursus, di situ saya tahu mengerti kekuatan saya di mana letaknya. Nah, ketika saya bekerja di perusahaan consumer sebagai sales, di situ saya mengerti dan mengetahui kekuatan saya bekerja bukan dengan apa yang orang suruh atau mungkin saudara saya yang suruh, atau waktu itu zamannya mungkin orang membutuhkan pekerjaan dari sisi accounting, banyak yang dibutuhkan, tetapi saya memilih untuk apa yang saya suka atau bicara passion, kekuatan saya di mana. Dan ketika saya bekerja di dunia sales, di situ saya menemukan kekuatan saya. Dan sambil berjalan dengan waktu, saya bekerja di Consumer Good 1 tahun di perusahaan Indomie, dan habis itu saya tentunya saya mengambil, ketika ada rezeki, saya mengambil kuliah di bahasa Inggris tentunya di Jakarta Timur. Dari situ saya memperkuat bahasa saya dan pelajaran-pelajaran tentang conversation. Apa yang saya belum tahu dulunya, saya belajar di situ selama 3 tahun. Terlahir dari mungkin waktu itu tidak berpikir untuk saya akan seperti apa, tetapi saya sudah menyiapkan, tentunya saya harus bisa bahasa Inggris dan saya akan bekerja. Tentunya masih ada hubungan
waktu itu saya sempat mengajar atau private beberapa anak murid mungkin SD, SMP dan karyawan, dan saya berkenal dengan beberapa teman tentunya dari suatu lembaga bahasa Inggris yang terkenal zaman waktu itu di tahun 97, kalau tidak salah 98 saya kuliah ya, sekitar segitu 98, dan 2000 saya mendapatkan dikenalkan dengan lembaga bahasa Inggris yang terkenal pada waktu itu. Saya memberikan motivasi seperti ini adalah ketika saya memiliki visi untuk berpikir maju, saya sudah menyiapkan. Tentunya saya harus pintar bahasa Inggris dan saya bekerja di dunia sales. Dan waktu itu selesai saya tamat 2001, saya bekerja di keramik. Nah, teman-teman, sebagai apapun profesimu, kalian harus memiliki visi. Jadi 5 tahun ke depan mulai dari sekarang, apa yang kamu inginkan? Nah, waktu itu ketika saya sudah tahu apa kekuatan saya sudah siapkan diri saya untuk belajar bahasa Inggris. Dan saya dapat pekerjaan di bagian sales, mungkin ada sedikit tidak nyambung, tetapi ada hubungannya dari situ. Ya, jadi harus menyiapkan SDM kalian, apa yang harus kalian siapkan 5 tahun ke depan. Jadi 2021, 5 tahun Anda harus siapkan. Dari situ saya mempersiapkan diri saya baik-baiknya tentang bagaimana saya bisa bahasa Inggris dan saya lulus, dan tentunya masih saya bekerja di sales. Dan ternyata disitulah ada manfaatnya ketika 2001-2004 saya bekerja di sales. 2004-2008 saya menemukan bahwa ternyata memang benar saya memiliki kelebihan dan seharusnya saya memiliki kekurangan. Nah, kelebihan itu saya tingkatkan tentunya teman-teman. Ya, dari tidak bisa bahasa Inggris waktu saya junior high school dan senior high school, tapi saya tingkatkan ketika saya memiliki visi ingin bekerja di tour and travel. Dan pada waktu itu saya bekerja di perusahaan mobile phone di Nokia, saya mendapatkan bonus pergi ke luar negeri, dan di situ saya merasakan manfaatnya ketika saya berbicara bahasa Inggris waktu itu di 2004. Saya pernah tentunya saya menceritakan tentang ke luar negeri ke negara tetangga, dan terakhir kita ada dapat bonus ke tentunya dalam perjalanan bekerja, kita mendapat bonus untuk berangkat ke luar negeri, ada satu negara tentunya untuk tur acara Nokia, tentunya jalan-jalan. Dari situlah saya mengerti apa fungsinya ketika ketika mempersiapkan 5 tahun ke depan. Saya mempersiapkan diri ketika waktu saya berbicara bahasa Inggris bisa. Saya merasa bangga ketika saya keluar negeri, saya bisa bahasa Inggris. Jadi untuk komunikasi tidak ada kesulitan. Walaupun mungkin orang melihat, masa sih kamu bisa, kan jualan sayur, orang tua kamu kan tukang jahit. Tapi dari situ saya memiliki mimpi dan visi. Dan bagaimana waktu itu saya bekerja di 2001-2004 sebagai sales, 2004-2008 di perusahaan mobile phone di Nokia, dan saya memiliki mimpi visi bagaimana saya bisa bekerja di seluruh Indonesia. Teman-teman mungkin kamu kan bohong, kamu tidak percaya. Saya dapatkan itu ketika saya bekerja di 2010-2011 saya pernah ke Sumatera bekerja, dan saya pindah perusahaan. Dan ternyata di 2010 sampai 2012 di situ saya memiliki pengalaman di seluruh Indonesia bekerja sebagai sales di dunia mobile phone, dan waktu itu saya dipercayai untuk memegang luar kota. Nah, buat teman-teman, ketika engkau mau memiliki mimpi atau visi, Anda harus siapkan mulai dini hari. Dini hari adalah dengan kondisi ekonomi mungkin dalam arti kata masih pandemi, tetapi kan ada beberapa hal yang mungkin dari kita untuk mungkin mengatur keuangan kita, tetapi kita tidak terlena apa yang harus kita kerjakan tentunya. Jadi jangan terlena, nanti ke depan seperti apa. Dan saya tentunya dulu tidak berpikir, karena mungkin dari sisi pekerjaan saya, karena saya tidak bisa
karena saya memiliki kekurangan dalam sisi komputerisasi, tidak mengerti, tetapi saya belajar memiliki visi. Mulai hari ini mungkin baru berjalan dari bulan Mei, Juni, saya tidak bicara saya seorang konten kreator atau bikin konten, seorang konten kreator, tapi tetapi saya memiliki visi ke depannya. Saya yakin suatu saat ada hal-hal yang saya bisa memberikan informasi kepada teman-teman sebagai sales. Ternyata apa yang saya dapatkan selama saya bekerja, ternyata saya bisa tuangkan di dunia konten kreator seperti ini. Dan pengalaman saya sebagai sales luar kota itu memberi dampak. Mimpi saya ternyata terwujud. Saya sudah pernah bekerja dengan tentunya di Sulawesi, di Maluku, Ambon, dan Papua. Dulu tahun 97-96 saya ingin berangkat tentunya ke provinsi Papua, dan ternyata itu butuh proses. 2013 atau 2014 baru saya tercapai datang ke terutama ke Indonesia Timur. Buat Bapak Ibu, bukan teman-teman atau kawan-kawan kita sebagai sales, milikilah visi dan mimpi, berpikiran ingin maju, dan tentunya apapun itu kekuatan kalian, disitulah kalian memiliki potensial. Tentunya saya tidak berbicara saya lebih senior, saya lebih hebat, tidak. Maksud saya memberikan informasi seperti ini. Target kalian 5 tahun atau 3 tahun ketika bekerja di suatu perusahaan apa? Saya tidak bicara profesi sales, apapun itu targetnya seperti apa. Jadi kalian harus memiliki mimpi untuk maju, berpikir. Tentunya mungkin di orang-orang yang lahir di tahun 70-an berbeda pola pikirnya di tahun 80-an, juga berpikir tahun di 90-an. Tentunya setiap kita memiliki pengalaman berbeda. Orang yang lahir 70-an dan 90-an itu berbeda dengan yang lahir di tahun 2000-an. Karena di sisi pengalaman mungkin mereka belum kuat, tetapi dari sisi teknologi mereka mungkin sudah dunianya digital. Nah, dari situ saya tentunya kami yang mungkin lahirnya di tahun 70-an ingin belajar bagaimana tentunya dari sisi untuk konten kreator dan belajar dari sisi teknologi. Tentunya saya tidak mau menyerah untuk belajar terus. Sampai hari ini saya masih belajar untuk bagaimana tentunya dari sisi mengedit, tentunya dari bikin konten kreator, edit beberapa hal ketika untuk konten YouTube, apa harus dikurangi, harus belajar. Tentunya kita belajar di beberapa hal teman-teman yang sudah memberikan informasi di tutorial channel di YouTube. Dan itu saja buat saya, teman-teman, yang saya bisa berikan. Tentunya kalian harus memiliki visi 5 tahun ke depan seperti apa. Dan janganlah pernah menyerah. Saya tidak menyerah ketika saya memiliki kekurangan dari segi komputerisasi, tapi saya belajar untuk berpikir untuk maju. Dan tentunya saya tahu 5 tahun ke depan ketika saya harus bekerja keras atau harus tentunya memberikan informasi, membuat konten yang tentunya dalam bidang sales yang saya ketahui, dan tentunya teman-teman juga bisa melihat apa yang akan saya tentunya kerjakan demi hari, tentunya dari sisi apa yang saya berikan, bicara tentang traveling dan bicara tentang working, tentang helping people. Dan tentunya sampai hari ini saya memiliki mimpi, saya sudah ke negara ASEAN, dan dari situlah saya merasa ketika saya membuat suatu konten, saya merasa apa yang saya bisa berikan ketika selesai pandemi. Saya ingin memberikan bahwa ini loh negara tetangga kita yang sesungguhnya, dan apa perbedaan kita tinggal di negara kita sendiri. Ada rasa syukur bahwa negara kita begitu kaya Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Dari situ saya bisa memberikan informasi bagaimana traveling sesungguhnya ketika perbedaan bahasa itu sangatlah mungkin dari culture, tetapi ketika Anda bisa berkomunikasi bahasa Inggris dimanapun Anda berada, itu bisa dipakai dan dipergunakan dalam berbicara. Itu saja buat teman-teman, ketika engkau memiliki visi dan mimpi 5 tahun ke depan atau 10 tahun depan, mulai hari ini berpikirlah dan tetaplah semangat apapun pekerjaanmu, dan belajarlah, bergaullah orang yang lebih senior kepada
daripada teman-teman, karena disitulah Anda mendapatkan keuntungan. Oke, terima kasih, kiranya ini sangat bermanfaat, dan besok jangan lupa tetap semangat. Salam 1, 2, 3, yes, yes, yes.